Bab 2. Buku tentang Bezos. Buletin Usenet menyebarkan pesan berikut pada 21 Agustus 1994. Sebuah perusahaan startup bermodal kuat mencari pengembang C atau C++ atau Unix untuk membantu memelopori perniagaan melalui internet. Anda harus memiliki pengalaman merancang dan membangun sistem-sistem yang besar dan kompleks, namun mudah dikelola, dan Anda harus bisa melakukannya dalam waktu hanya sepertiga waktu yang biasa dibutuhkan oleh kebanyakan ahli. Anda harus memiliki gelar BS, MS, atau PhD. Anda dalam ilmu komputer atau setara dengan itu. Keterampilan komunikasi yang prima sangat diperlukan. Keakraban dengan server web dan HTML akan berguna tetapi bukan keharusan. Yang diharapkan adalah mitra kerja yang berbakat, memiliki motivasi, kegigihan, dan rasa tertarik. Harus bersedia ditempatkan di kawasan Seattle. Kami akan membantu biaya pindah. Kompensasi Anda termasuk kepemilikan saham yang bermakna. Kirimkan surat lamaran dan riwayat hidup kepada Jeff Bezos, US Mail, Cadabra Inc. 10704 NI 28 THST Believe WA 98004. Kami tempat bekerja dengan peluang yang sama bagi semua orang. Menciptakan masa depan lebih mudah daripada meramalkannya. Alan Kay. Pada awalnya, mereka tahu bahwa yang mereka perlukan adalah sebuah nama yang lebih baik. Kesan magis dari nama Cadabra Inc., seperti kata Todd Tarbert, kuasa hukum Bezos yang pertama, yang disampaikan setelah nama itu mereka daftarkan di negara bagian Washington bulan Juli 1994, terlalu kabur dan ditelepon. Orang cenderung mendengarnya sebagai cadaver atau mayat. Maka pada musim panas tahun yang sama, setelah menyewa sebuah rumah peternakan dengan 3 kamar tidur di kota satelit Bellevue di East Seattle, Bezos dan Mackenzie mulai memutar otak. Catatan-catatan internet menunjukkan bahwa selama masa itu, mereka mendaftarkan domain-domain web awake.com, browse.com, dan bookmall.com. Selama beberapa waktu, Bezos juga sempat mempertimbangkan r.com dari sebuah kata Belanda, sebuah cara supaya dapat berada di urutan atas dalam daftar situs web yang kala itu diatur menurut abjad. Bezos dan istrinya belakangan lebih menyukai sebuah kemungkinan lain, relentless.com. Teman-teman mereka mengatakan bahwa nama itu terkesan agak sinis. Namun, ada sesuatu di situ yang pastinya telah menarik perhatian Bezos. Ia mendaftarkan URL tersebut bulan September 1994, dan ia terus memakainya. Coba ketik relentless.com ke dalam web saat ini. Itu akan mengantar Anda ke Amazon. Bezos memulai perusahaannya di Seattle karena reputasi kota itu sebagai sebuah simpul teknologi dan karena negara bagian Washington berpenduduk relatif sedikit bila dibandingkan dengan California, New York, dan Texas, yang berarti Amazon hanya akan harus memungut pajak penjualan dari persentase yang kecil. Meskipun kawasan itu masih terpencil dan lebih dikenal karena grunge rock-nya ketimbang sebagai sebuah komunitas bisnis, Microsoft membuka kantornya di Redmond yang tidak jauh dari situ. Dan University of Washington menghasilkan sarjana-sarjana ilmu komputer dalam jumlah yang mantap. Seattle juga dekat dengan salah satu di antara 2 distributor buku besar. Ingram memiliki sebuah gudang yang jauhnya hanya 6 jam perjalanan di Roseburg, Oregon. Dan pengusaha setempat, Nick Hanauer, yang belum lama dikenalkan oleh seorang teman kepada Bezos, tinggal di sana dan mendorong Bezos untuk mencoba peruntungannya di Seattle. Ia belakangan akan sangat berperan dalam memperkenalkan Bezos kepada investor-investor kelas kakap.
Musim gugur itu, Shell Kavan mengendarai sebuah truk penuh barang-barang miliknya dari Santa Cruz dan secara resmi bergabung dengan Bezos dan istrinya sebagai karyawan pertama Amazon dan sebagai penanggung jawab utama urusan teknis. Kapan dibesarkan di San Francisco Bay Area dan sebagai seorang remaja penggila komputer, dulu ia mengeksplorasi ARPANET, sistem sebelum internet yang dikembangkan oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat. Di SMA, Kaphan bertemu dengan Stuart Brand, penulis dan organisator aliran kontrakultural, dan pada musim panas setelah lulus, Kaphan mengambil sebuah lowongan kerja di Whole Earth Catalog, panduan Brand yang kelak akan berkembang untuk perdagangan perkakas dan buku pada zaman informasi baru yang tercerahkan. Dengan gaya rambut panjang ala hippie dan janggut yang lebat, Kavan bekerja di Whole Earth Drugstore milik Brand di Menlo Park, sebuah perpustakaan dan layanan pendidikan keliling. Ia menangani mesin kasir, melayani pendaftaran pelanggan, dan mengemas buku serta katalog untuk dikirimkan kepada pelanggan. Setelah meraih gelar sarjana di bidang matematika dari University of California di Santa Cruz, dengan beberapa kali cuti kuliah, Kaphan bekerja di sejumlah perusahaan di Bay Area, termasuk di perusahaan gabungan antara Apple dan IBM yang belakangan gagal bernama Kaleida Labs, yang mengembangkan perangkat lunak media player untuk komputer pribadi. Ia cenderung menunjukkan ketidakpuasannya dengan ekspresi wajah yang murung menurut teman-temannya. Ketika ia tiba di Seattle, Kaphan, sesuai karakternya, merasakan keraguan yang luar biasa akan prospek kesuksesan startup atau usaha rintisan itu. Ia langsung mulai mencemaskan nama perusahaan itu. Saya pernah bekerja di sebuah perusahaan konsultasi kecil, Symmetry Group, dan orang selalu mendengarnya sebagai Cemetery Group, grup pemakaman, kata Kaphan. Ketika saya mendengar tentang Cadaver Inc., maka saya berpikir, ya Tuhan, jangan ini lagi. Akan tetapi, Kaphan yang sekarang sudah mencukur rambut panjang dan janggutnya mulai botak dan di awal usia 40-annya, terinspirasi dengan yang dilihatnya sebagai potensi Amazon untuk menggunakan web dalam memenuhi visi Whole Earth Catalog dan membuat informasi serta perkakas tersedia di seluruh dunia. Pada awalnya, Kaphan membayangkan ia cukup menulis beberapa kode program lalu kembali ke Santa Cruz untuk bekerja dari jarak jauh. Maka ia meninggalkan setengah harta miliknya di rumah dan tinggal bersama Bezos dan Mackenzie di Believe selama beberapa hari sambil mencari tempat untuk disewa. Mereka membuka kantor yang diubah dari sebuah garasi di rumah Bezos, sebuah ruang tertutup tanpa sekat dengan sebuah tungku gendut dan besar di tengahnya. Bezos membuat 2 meja pertama dari pintu kayu warna terang seharga $60 yang dibeli di Home Depot, sesuatu yang belakangan dianggap seperti sebuah cerita dalam Alkitab di Amazon, setara dengan ketika Nuh membangun bahtera. Pada akhir September, Bezos berkendara ke Portland, Oregon, untuk mengikuti kursus 4 hari tentang penjualan buku yang disponsori oleh American Booksellers Association, sebuah organisasi perdagangan untuk toko-toko buku independen. Seminar itu membahas topik-topik seperti memilih inventory pembuka dan manajemen inventory. Bersamaan dengan itu, Kaphan mulai mencari komputer dan database dan belajar cara menulis kode program untuk membuat situs web. Pada masa itu, semua yang ada di internet harus dibuat sendiri. Semuanya diselesaikan dengan anggaran yang ramping. Menurut dokumen-dokumen yang dipublikasikan, mula-mula Bezos mendanai sendiri perusahaannya dengan dana tunai senilai $10.000. Dan selama 16 bulan kemudian, ia akan mendanai usaha rintisan itu dengan tambahan pinjaman bebas bunga senilai $84.000. Kontrak Kaphan mewajibkannya membuat komitmen untuk membeli saham $5.000 untuk bergabung dengan perusahaan itu. Ia malahan memilih membeli saham tambahan senilai $20.000 karena ia hanya mengambil 50% gajinya untuk bekerja di usaha rintisan itu dan, seperti Bezos, akan mendapatkan hanya $64.000 setahun.
Semuanya terkesan serba tidak meyakinkan pada tahap itu, kata Kaphan, yang oleh sebagian orang dipandang sebagai salah satu pendiri Amazon. Sungguh tidak ada apapun kecuali seseorang dengan tawa meledak yang membuat meja-meja kerja dari pintu-pintu kayu berwarna terang di ruangan bekas garasi yang direnovasi, sama seperti yang pernah ia lihat di kantor saya di Santa Cruz. Saya mengambil risiko besar dengan pindah dan menerima gaji rendah. Sehingga bahkan meskipun saya mempunyai sedikit tabungan, saya tidak merasa nyaman membuat komitmen lebih. Pada awal 1995, orang tua Bezos, Jackie dan Mike Bezos, berinvestasi senilai $100.000 di Amazon. Exxon telah menanggung sebagian besar biaya hidup pasangan itu ketika Mike bekerja di Norwegia, Colombia, dan Venezuela. Maka pasangan itu memiliki tabungan cukup besar dan ingin menggunakan sebagian besar tabungan itu untuk putra mereka yang pertama. Kami melihat rencana bisnisnya, tetapi semua itu membuat kami merasa perlu untuk campur tangan, kata Mike Bezos. Sedangkan apapun kedengarannya, kami bertaruh Jeff bisa berhasil. Bezos mengatakan kepada orang tuanya bahwa peluang mereka untuk kehilangan semuanya adalah 70%. Aku ingin kalian tahu risikonya, karena aku masih ingin pulang untuk merayakan Thanksgiving seandainya usaha rintisan ini gagal, katanya. Amazon kala itu boleh dikatakan merupakan sebuah usaha keluarga. Mackenzie yang ingin menjadi novelis menjadi akuntan resmi pertama, menangani keuangan, menulis cek, dan membantu perekrutan. Untuk istirahat minum kopi dan mengadakan rapat, karyawan akan pergi ke Barnes & Noble terdekat. Sebuah ironi yang belakangan sering disebutkan oleh Bezos dalam ceramah-ceramah dan wawancara-wawancara. Hampir tidak ada kesan darurat dalam upaya mereka, setidaknya di awal. Kaphan ingat pernah datang ke Belleuf pagi-pagi sekali pada bulan Oktober, hanya untuk mendapati Bezos mengumumkan bahwa mereka akan libur sehari untuk mendaki gunung. Cuaca sedang berubah dan hari-hari menjadi pendek, tutur Kaphan. Kami semua masih baru di daerah itu dan tidak begitu memperhatikannya. Bezos, Mackenzie, dan Kaphan berkendara beberapa kilometer ke Gunung Rainier dan menghabiskan hari itu untuk berjalan-jalan meskipun serpihan-serpihan salju menyelubungi puncak gunung berapi besar itu yang saat hari-hari cerah merupakan pemandangan yang indah dari kota Seattle. Belakangan pada musim gugur tahun itu, mereka merekrut Paul Davis, seorang pemrogram kelahiran Inggris yang telah menjadi staf Departemen Ilmu dan Teknik Komputer di University of Washington. Teman-teman Davis begitu mencemaskan keputusannya untuk bergabung dengan toko buku online yang bahkan belum dibuka itu, sampai berprakarsa mengumpulkan sumbangan baginya seandainya perusahaan itu gagal. Davis bergabung dengan Kaphan dan Bezos di garasi itu, menangani server-server Spark Station buatan Sun Microsystems, mesin-mesin yang menyerupai kotak-kotak pizza dan memakai daya listrik begitu banyak sampai berulang kali memutus sekering di rumah itu. Akhirnya mereka harus memasang kabel penyambung dari ruangan-ruangan lain agar komputer-komputer berada di rangkaian yang berbeda, sehingga orang rumah dapat memakai pengering rambut dan penyedot debu. Pada awalnya memang tampak tidak berenergi seperti yang lazimnya tampak di sebuah perusahaan startup, kata Davis, yang bersepeda ke Belleuf setiap hari dengan mengikatkan kaos kaki Gore-Tex di pergelangan celananya. Kami perusahaan yang bahkan belum beroperasi, cuma Shell, saya dan Jeff yang berada di kantor itu, duduk mengelilingi sebuah meja dengan sebuah papan tulis sambil membahas cara membagi pekerjaan pemrograman. Salah satu cita-cita pembangkit semangat mereka adalah membuat sesuatu yang lebih unggul daripada toko-toko buku online yang sudah ada, termasuk Books.com, situs web milik toko buku Bookstacks Unlimited yang berpusat di Cleveland. Meskipun terdengar gila, tampak sekali bahwa tantangan pertama adalah mengerjakan sesuatu dengan cara yang lebih baik daripada orang lain, kata Davis. Persaingan sudah ada. Dalam hal itu Jeff bukan masuk ke bidang yang sepenuhnya baru. Selama itu nama kedai bra masih hidup, dipakai sebagai acuan sementara. Namun pada akhir Oktober 1994, Bezos datang mengurutkan kata-kata dalam kamus yang diawali dengan huruf A
dan tiba-tiba mendapatkan suatu gagasan sewaktu ia sampai ke kata Amazon, sungai terbesar di bumi atau toko buku paling besar di bumi. Ia masuk ke garasi pada suatu pagi dan memberitahu teman-temannya bahwa ia sudah mempunyai nama baru untuk perusahaan itu. Ia memberikan kesan bahwa ia tidak peduli dengan pendapat siapapun mengenai hal tersebut, dan ia mendaftarkan URL baru itu pada 1 November 1994. Ini tidak hanya sungai paling besar di dunia, tetapi sekian kali lebih besar daripada sungai terbesar kedua. Amazon akan mengalahkan semua sungai lain, kata Bezos. Meskipun garasi Believe yang asli akan menyimbolkan sebuah zaman yang romantis dalam sejarah awal Amazon, sama seperti awal sederhana yang pernah dialami oleh perusahaan-perusahaan legendaris seperti Apple dan Hewlett-Packard. Amazon hanya beberapa bulan bermarkas di sana. Dengan Kaplan dan Davis hampir menyelesaikan sebuah situs web beta yang primitif, Bezos mulai berpikir untuk merekrut karyawan-karyawan lain. Dan itu berarti mencari tempat yang lebih profesional untuk bekerja. Musim semi itu, mereka pindah ke sebuah kantor kecil di atas toko retail Color Tile di kawasan industri Sodo, nama populer South of the Kingdom, dekat pusat kota Seattle. Gudang resmi pertama Amazon antara lain di basement gedung itu. Sebuah ruangan tanpa jendela seluas hampir 20 meter persegi yang sebelumnya adalah tempat latihan sebuah band dengan tulisan Sonic Jungle yang dibuat dengan cat semprot masih menghiasi pintunya yang berwarna hitam. Tidak lama setelah itu, Bezos dan Mackenzie meninggalkan rumah Believe dan dalam rangka mencoba mendapatkan kembali gaya hidup perkotaan seperti di New York, pindah ke sebuah apartemen 84 meter persegi di Vine Street, kawasan modern Seattle, Belltown. Pada musim semi 1995, Bezos dan Kaplan mengirimkan tautan ke situs web beta mereka kepada sejumlah teman, anggota keluarga, dan bekas teman kerja. Situs itu terkesan kosong, penuh sesak dengan teks yang disesuaikan dengan browser yang belum sempurna, serta koneksi internet yang masih lamban kala itu. Sejuta judul dengan harga yang selalu murah. Demikian bunyi pengumuman dalam teks berwarna biru di homepage pertama mereka. Di sebelahnya ada logo dengan hiasan amatiran. Sebuah huruf A raksasa berlatar belakang biru marmer dengan gambar sebuah sungai yang mengular melalui huruf tadi. Situs itu tampaknya tidak menarik bagi orang-orang yang telah terbiasa menjelajah rak-rak buku baik di toko-toko buku maupun perpustakaan. Saya ingat pernah berpikir bahwa mustahil sekali rasanya kalau ada orang yang sampai ingin membuka-buka situs web itu, kata Susan Benson, yang suaminya pernah bekerja bersama Kaplan. Belakangan, keduanya akan menjadi beberapa karyawan pertama Amazon. Kaplan mengundang seorang mantan teman kerjanya, John Wainwright, untuk mencoba layanan itu. Wainwright sekarang dikenal sebagai pembeli pertama, Fluid Concepts and Creative Analogies, sebuah buku sains karangan Douglas Hofstadter. History account Amazon. Wainwright mencatat tanggal pemesanan perdana itu 3 April 1995. Saat ini, salah satu gedung di kompleks Amazon Seattle diberi nama Wainwright. Meskipun situs itu belum memiliki penampilan yang memikat, Kaplan dan Davis telah meraih banyak hal hanya dalam beberapa bulan pertama. Ada sebuah keranjang belanja virtual, sebuah cara aman untuk memasukkan nomor kartu kredit ke dalam browser web, dan sebuah mesin pencari sederhana yang menjelajah sebuah katalog yang diambil dari sejumlah CD-ROM, books in print. Sebuah sumber rujukan yang diterbitkan oleh R.R. Bowker, penyedia nomor identifikasi buku ISBN untuk buku-buku di Amerika Serikat. Kaplan dan Davis juga mengembangkan sebuah sistem yang memungkinkan para pengguna layanan online terdahulu seperti Prodigy dan AOL mendapatkan informasi tentang buku-buku dan melakukan pemesanan melalui email saja, walaupun itu tidak pernah diluncurkan. Ini semua pengembangan paling baik pada masa ketika web baru lahir. Suatu waktu ketika alat-alat masih primitif dan teknik-teknik masih terus berubah. Standar HTML sendiri
bahasa dunia web, bahkan belum berusia setengah dasawarsa, dan bahasa-bahasa modern seperti JavaScript dan Ajax masih jauh sekali dari dikembangkan. Insinyur-insinyur pertama Amazon menulis program dalam bahasa komputer C dan memutuskan menyimpan situs web itu dalam sebuah database pasaran bernama Berkeley DB yang belum pernah mengalami trafik dengan tingkat seperti yang segera akan terjadi. Tiap pesanan selama bulan-bulan awal itu mendatangkan kegairahan yang luar biasa bagi karyawan-karyawan Amazon. Ketika ada orang yang berbelanja, sebuah lonceng akan berbunyi di komputer-komputer Amazon, dan semua yang ada di kantor akan berkerumun untuk melihat apakah ada yang mengenali pembeli itu. Namun, hanya beberapa minggu kemudian lonceng begitu sering berbunyi sehingga mereka mematikannya. Amazon selanjutnya akan memesan buku itu dari salah satu di antara dua distributor buku utama, membayar harga borongan baku sebesar 50% dari harga eceran, harga yang tercetak pada sampul buku. Tidak ada yang ilmiah dalam metode distribusi Amazon pada babak awal itu. Pada awalnya, perusahaan itu tidak mempunyai inventory sendiri. Ketika seorang pelanggan membeli sebuah buku, Amazon memesannya, maka buku datang dalam hitungan hari. Dan Amazon akan menyimpannya di gudang sebelum mengirimkannya kepada pembeli. Amazon memerlukan waktu 1 minggu untuk mengirimkan kepada pembeli. Perlu 1 minggu bagi Amazon untuk menyampaikan kebanyakan pesanan kepada pelanggan. Dan bisa beberapa minggu atau lebih dari sebulan untuk judul-judul yang lebih langka. Bahkan pada waktu itu, Amazon hanya mengambil sedikit keuntungan pada sebagian besar penjualan. Perusahaan itu menawarkan diskon sampai 40% dari harga dalam daftar untuk buku-buku terlaris dan buku-buku yang termasuk dalam Spotlight, sebuah rubrik baru di situs web itu yang menonjolkan judul-judul baru tiap hari. Perusahaan menawarkan diskon 10% dari harga penawaran untuk buku-buku lain. Perusahaan memungut ongkos kirim mulai dari $3,95 untuk satu eksemplar buku. Salah satu tantangan pertama adalah distributor buku mewajibkan peritel memesan 10 buah buku dalam satu pembelanjaan. Amazon belum mempunyai volume penjualan sebesar itu, dan Bezos kelak senang bercerita tentang bagaimana ia mengatasi masalah itu. Kami menemukan sebuah jalan keluar, katanya. Sistem-sistem mereka diprogram sedemikian rupa sehingga Anda tidak harus menerima 10 buku. Anda hanya harus memesan 10 buku. Maka kami menemukan sebuah buku langka tentang sejenis lumut yang ada dalam sistem mereka, tetapi sudah tidak ada dalam persediaan. Kami mulai memesan sebuah buku pesanan pelanggan dan 9 eksemplar buku tentang lumut itu. Mereka mengirimkan buku yang kami perlukan berikut sebuah catatan yang berbunyi, "Maaf, tetapi kami kehabisan buku tentang lumut." Pada awal Juni, Kaphan menambahkan sebuah fitur ulasan dari baris-baris program yang ia tulis dalam satu akhir pekan. Bezos percaya bahwa jika Amazon.com menyediakan lebih banyak ulasan buku yang ditulis oleh pembaca dibanding situs-situs lain, itu akan memberikan manfaat yang besar sekali kepada perusahaan. Kecenderungan pelanggan untuk pindah ke toko buku online lain akan berkurang. Mereka telah membahas soal apakah memuat ulasan pelanggan tanpa penyaringan akan membuat perusahaan itu bermasalah. Bezos memutuskan lebih memilih memeriksa dengan ketat ulasan-ulasan yang isinya menyerang daripada membaca semuanya sebelum diterbitkan. Pada awalnya, banyak di antara ulasan-ulasan itu ditulis sendiri oleh para karyawan pertama dan teman-teman mereka. Kaphan sendiri mengambil sebuah buku yang sebenarnya telah dipesan oleh seorang pelanggan. Sebuah buku tentang etnis Tionghoa berjudul Bitter Winds, A Memoir of My Years in China's Gulag. Ia membacanya dari sampul depan sampai belakang dan menulis salah satu ulasan pertamanya. Sudah barang tentu, beberapa ulasan itu negatif. Dalam ceramah-ceramah, Bezos belakangan bercerita tentang surat bernada marah yang ia terima dari seorang eksekutif di sebuah penerbitan buku yang menyiratkan bahwa Bezos tidak memahami bahwa yang seharusnya ia kerjakan adalah menjual buku, bukan menjelek-jelekkannya. Cara pandang kami sangat berbeda, kata Bezos.
Ketika saya membaca surat itu, saya berpikir, kami tidak mencari uang dari menjual barang. Kami mencari uang dari membantu pelanggan membuat keputusan dalam berbelanja. Situs itu mulai beroperasi pada 16 Juli 1995 dan bisa dilihat oleh semua pengguna web. Dan ketika beritanya menyebar, tim Amazon yang masih kecil itu hampir secara langsung melihat bahwa mereka telah membuka sebuah jendela baru yang aneh untuk melihat perilaku manusia. Mereka yang baru meminati internet memesan buku-buku petunjuk komputer, koleksi komik Dilbert, buku-buku tentang memperbaiki alat musik antik, dan panduan seks. Buku terlaris di Amazon.com dari tahun pertama itu How to Set Up and Maintain a World Wide Website, The Guide for Information Providers oleh Lincoln D. Stein. Ada pesanan-pesanan dari pasukan Amerika di luar negeri dan dari seseorang di Ohio yang menulis ulasan untuk mengatakan bahwa ia tinggal 80 km jauhnya dari toko buku terdekat sehingga Amazon.com menjadi seperti sebuah karunia dari Tuhan. Seseorang dari European Southern Observatory di Chile memesan sebuah buku karya Carl Sagan, kelihatannya untuk coba-coba. Dan setelah pesanan itu sukses, orang itu mengirimkan pesanan kedua sebanyak beberapa puluh eksemplar buku yang sama. Amazon mendapatkan petunjuk pertama tentang The Long Tail, sejumlah besar judul-judul tidak lazim yang menarik bagi relatif segelintir orang. Paul Davis pernah menyurvei kumpulan buku-buku tidak lazim yang tersimpan di rak-rak di basement dan sambil menghela napas menyebutnya toko buku paling kecil dengan pilihan paling beragam di dunia. Belum ada karyawan khusus untuk mengemas buku-buku, maka ketika volume meningkat dan perusahaan menjadi lamban dalam pengiriman, Bezos, Kaphan, dan lain-lain biasa turun ke basement pada malam hari untuk mengemas kiriman bagi pelanggan. Esok harinya, Bezos, Mackenzie, atau seorang karyawan lain akan membawa paket-paket itu ke UPS atau kantor pos. Pekerjaan mengemas itu tidak mudah dan sering mengharuskan mereka bekerja sampai sangat malam. Karyawan menyusun pesanan di lantai, membungkus buku-buku menggunakan cohesive cardboard, kertas karton yang saling menempel satu sama lain, tetapi tidak pada yang lain. Musim panas itu, Nicholas Lovejoy, seorang mantan karyawan di Isho yang telah meninggalkan perusahaan dana investasi itu untuk mengajar matematika di sebuah SMA di Seattle, bergabung dengan perusahaan itu secara paruh waktu dan mengajukan sebuah usulan untuk menyediakan meja pengepakan di gudang itu. Kisah tentang kreativitas itu dengan cepat masuk ke dalam katalog Jefisme dan masih diulang-ulang sampai 20 tahun kemudian. Menurut saya itu gagasan paling cemerlang yang pernah saya dengar dalam hidup saya. Bezos mengatakan hal itu dalam sambutan, merasa bahwa cerita itu begitu lucu sehingga menyambungnya dengan tawa lepasnya yang khas. Bezos meminta Lovejoy membantunya dalam rekrutmen dan menyuruhnya merekrut orang-orang terbaik yang ia kenal. Sama seperti David Shaw, Bezos ingin semua karyawannya memiliki IQ tinggi. Lovejoy mengajak 4 teman dari alma maternya, Reed College. Seorang di antaranya adalah Laurel Cannon, seorang ahli pertukangan kayu berusia 24 tahun yang suatu saat ingin kembali ke bangku sekolah untuk menjadi sarjana sastra. Ini tidak pernah terwujud. Cannon membantu membuatkan meja pengemasan yang sangat diperlukan, dan setelah itu ia bergabung secara resmi dengan perusahaan dan bertanggung jawab atas pekerjaan di gudang. Pemilik gedung akhirnya memperbolehkan Amazon mendapatkan gudang lebih besar dengan menggunakan seluruh basement. Satu hal pertama yang dilakukan oleh Cannon setelah menjadi karyawan adalah berhenti minum kopi. Kita tidak menjalani pekerjaan seperti itu dengan bantuan kafein. Yang kita perlukan adalah karbohidrat, katanya. Mereka adalah sebuah tim pilihan yang bekerja dalam situasi tidak lazim, di lingkungan yang menantang, dan bersama-sama. Mereka mengambil langkah coba-coba yang pertama di sebuah sungai eksotis bernama internet. Di luar dugaan semua orang, mereka semua hanyut dalam arus yang kencang. Minggu pertama setelah peluncuran resmi, mereka mendapatkan pesanan senilai $12.000 dan mengirimkan buku-buku bernilai total $846, kata Eric Dillon, salah seorang investor pertama Amazon. Minggu berikutnya mereka mendapatkan pesanan $14.000
dan mengirimkan buku-buku senilai $7.000. Jadi mereka tertinggal dari sejak awal dan harus berjuang dengan keras sekali untuk menyusulnya. 1 minggu setelah peluncuran, Jerry Yang dan David Filo, mahasiswa-mahasiswa pasca sarjana Stanford, menulis sebuah email kepada mereka, menanyakan apakah mereka bersedia ditampilkan di sebuah situs bernama Yahoo yang memiliki daftar tentang semua hal menarik di web. Pada waktu itu, Yahoo merupakan salah satu situs dengan trafik paling tinggi di web dan merupakan default homepage bagi banyak pengguna awal internet. Bezos dan karyawan-karyawannya tentu saja sudah mendengar tentang Yahoo, maka mereka duduk menikmati makanan Cina malam itu, sekaligus membahas kesiapan mereka untuk menyambut gelombang bisnis baru sementara mereka sudah kewalahan dengan pesanan. Kavan berpendapat bahwa situasinya bisa seperti minum dari selang pemadam kebakaran. Namun mereka tetap memutuskan melakukannya. Dan sebulan setelah peluncuran mereka telah menjual buku kepada orang-orang di ke-50 negara bagian dan di 45 negara. Setiap hari jumlah pesanan bertambah dan sulur-sulur kekacauan yang terus menjadi biang kerok selama beberapa tahun berikutnya mulai membelit usaha rintisan yang masih muda itu. Bezos bersikeras bahwa Amazon harus memiliki kebijakan yang ramah kepada pelanggan dengan memperbolehkan pengembalian barang dalam 30 hari. Tetapi perusahaan itu tidak mempunyai proses untuk menangani pengembalian barang. Perusahaan itu mempunyai sebuah saluran untuk kredit, tetapi harus secara teratur mengisi kembali rekeningnya. Dan Mackenzie akan harus pergi ke bank untuk menulis cek dan membukanya kembali. Tom Schonoff yang bergabung pada musim panas itu sudah mendapatkan gelar sarjana komputer di University of Washington. Ingat, Bezos membawa secangkir latte ke tempat kerja tiap pagi dan duduk di meja kerjanya yang berantakan. Pada suatu hari, CEO muda itu salah mengambil cangkir. Cangkir yang diambilnya berisi latte kental yang sudah seminggu berada di mejanya. Selama sehari itu, ia tidak berhenti mengeluh bahwa ia harus pergi ke rumah sakit. Semua karyawan bekerja dengan jam kerja yang panjang, mengurus pesanan yang terus berdatangan, dan tidak pernah menikmati tidur yang cukup. Pada 9 Agustus 1995, Netscape Communications, perusahaan yang merupakan kelanjutan pelopor pembuat browser Mosaic Web, go public. Pada hari pertama, sahamnya melonjak dari harga perdana $28 per saham menjadi $75 dan mata dunia terbuka terhadap fenomena yang disebut World Wide Web. Sementara ia dan karyawan-karyawannya bekerja dengan jam kerja yang panjang, Bezos selalu terpikir tentang cara mendapatkan dana. Musim panas itu, keluarga Bezos menggunakan rekening dana perwalian milik keluarga Guys. Guys adalah nama gadis Jackie. Menginvestasikan $145.000 lagi di Amazon. Namun, perusahaan itu tidak dapat terus melakukan rekrutmen dan tumbuh hanya menggunakan dana tabungan keluarga Bezos. Musim panas itu, Nick Hanauer, seorang tokoh mapan yang gemar berbicara di komunitas bisnis Seattle, anak seorang pengusaha sukses pembuat bantal, membantu mempertemukan Bezos dengan calon-calon pemodal. Ia mengumpulkan 60 calon pemodal dengan target mendapat $1 juta melalui pengandaian bahwa tiap orang menyumbang $50.000. Dalam pertemuan-pertemuan itu, Bezos menyampaikan sebuah gambaran yang masih multitafsir tentang masa depan Amazon. Waktu itu, Amazon memiliki aset senilai $139.000 dengan $69.000 dalam bentuk tunai. Perusahaan itu telah mencatat rugi $52.000 dalam tahun 1994 dan berpeluang untuk rugi sebanyak $300.000 lagi tahun itu. Meskipun memiliki awal yang sekecil itu, Bezos memberitahu para calon investor bahwa ia memproyeksikan penjualan senilai $74 juta pada tahun 2000. Seandainya semua berjalan dengan cukup baik, dan penjualan $114 juta seandainya prestasi sangat istimewa. Penjualan bersih sesungguhnya dalam tahun 2000 $1,64 miliar. Bezos juga meramalkan perusahaan itu akan menikmati keuntungan yang cukup bagus saat itu.
Rugi bersih dalam tahun 2000 $1,4 miliar. Ia ingin memasang harga $6 juta untuk perusahaan yang baru belajar terbang itu. Sebuah taksirannya agresif mengingat ia bukan siapa-siapa. Dan ia mengatakan kepada para investor itu hal sama seperti yang ia katakan kepada orang tuanya. Perusahaan itu mempunyai peluang 70% untuk gagal. Walaupun mustahil mengetahuinya pada waktu itu, para investor itu melihatnya sebagai sebuah peluang seumur hidup. Sosok muda yang fasih dan sangat bersemangat ini berbicara dengan yakin tentang potensi internet untuk memberikan pengalaman berbelanja yang lebih nyaman daripada di toko-toko besar yang penuh sesak dengan staf yang biasanya tidak peduli kepada pelanggan. Ia meramalkan bahwa kelak perusahaan itu akan mampu mempersonalkan sebuah situs web untuk tiap pelanggan berdasarkan pembelanjaan yang terdahulu. Ia juga membuat ramalan tentang suatu masa depan yang pada waktu itu terkesan radikal, bahwa pada suatu ketika setiap orang akan menggunakan internet berkecepatan tinggi, tidak lagi menggunakan modem-modem dial-up yang lambat, pun bahwa ruang penyimpanan web yang tidak terbatas akan memungkinkan terpenuhinya mimpi tentang The Everything Store, sebuah toko dengan pilihan tak terbatas. Bezos memulai lawatan pencarian modalnya di Mercer Island, tempat tinggal Eric Dillon, seorang pialang saham jangkung berambut pirang dan salah seorang teman baik Hanover. Ia berhasil menggoyahkan kuda-kuda saya, kata Dillon. Ia begitu yakin bahwa yang sedang ia kerjakan pada dasarnya adalah sebuah karya ilahi dan bahwa entah bagaimana uang akan datang. Yang paling penting adalah, sungguhkah ia mampu menjalankan sebuah bisnis? Itu bukan perkara mudah. Tentu saja, sekitar 2 tahun kemudian saya berpikir, ya Tuhan, apakah kita bertaruh untuk kuda yang tepat? Bezos juga mendekati Bob Gelfond, seorang mantan mitra kerja di D.E. Shaw. Gelfond meminta saran kepada ayahnya yang pemikir, sosok yang telah memiliki karir panjang dalam penerbitan buku dan telah mengalami pahitnya upaya agar perusahaannya mengakrabkan diri dengan komputer pribadi. Ayahnya menyarankan agar tidak melakukan investasi itu, tetapi Gelfond pernah menyaksikan cara kerja Bezos yang rapi di dunia investasi dan tetap mempertaruhkan uangnya pada teman yang satu ini. Mempunyai gagasan yang bagus itu memang baik, tetapi percaya kepada seseorang yang melakukannya itu sesuatu yang lain, katanya. Banyak orang lain menolak Bezos. Hanover dan ibunya menanamkan modal, tetapi salah seorang saudara Hanover dan ayahnya tidak bersedia. Tom Albert, seorang mantan eksekutif di McCoy Cellular, bertemu dengan Bezos, namun ia ragu karena ia senang mencari buku di toko buku biasa. Namun beberapa hari kemudian ia gagal menemukan sebuah buku tentang bisnis untuk putranya di sebuah toko setempat. Maka ia berubah pikiran dan memutuskan untuk berinvestasi. Seorang pengacara yang bercerita kepada Albert tentang penawaran itu mengundang Bezos untuk berbicara di pertemuan rutin sebuah kelompok investor di Rainier Club yang bergengsi di Seattle. Menurutnya, harga yang ditawarkan terlalu tinggi sehingga tidak jadi berinvestasi. Bezos belakangan bercerita di jurnal online milik Wharton School. Kami mendapatkan komentar-komentar wajar dari orang-orang berpikiran sehat yang pada dasarnya tidak mempercayai rencana bisnis ini. Mereka cuma tidak menduga bahwa ini akan berhasil. Di antara kekhawatiran-kekhawatiran mereka adalah ramalan berikut ini. Seandainya Anda berhasil, Anda akan memerlukan sebuah gudang seukuran Library of Congress, kata seorang investor kepadanya. Todd Tarbert, pengacara pertama Amazon, menghela napas dalam-dalam ketika mengingat keputusannya tentang apakah ia akan mendukung perusahaan itu secara pribadi. Untuk pertama kali dalam karirnya, ia ingin berinvestasi di perusahaan seorang klien, dan ia telah mendapatkan izin untuk melakukannya dari Washington State Bar Association. Ia juga berbicara kepada ayahnya tentang diambilnya sebuah pinjaman dengan menjaminkan rumah pertanian yang mereka miliki bersama-sama. Akan tetapi, kemudian putra Tarbert lahir prematur, dan ia mengambil cuti kerja selama 1 bulan dan tidak pernah datang untuk menyetorkan $50,000. Pada waktu Tarbert kembali, Bezos sudah berhasil mengumpulkan $1 juta setelah menurunkan sedikit harga yang ia pasang untuk perusahaannya menjadi $5 juta. Pada suatu hari pada akhir 1997, sesudah penawaran perdana Amazon kepada publik, Tarbert sedang bermain golf dengan ayahnya.
Kau tahu perusahaan Amazon yang baru saja go public? Tanya ayahnya. Apakah itu perusahaan yang dahulu kau bicarakan? Apa yang terjadi dengannya? Betul ayah, lebih baik ayah tidak tahu, sahut Tarbert. Berapa kira-kira nilainya sekarang? Lanjut sang ayah. Sekurang-kurangnya beberapa juta dolar, jawab Tarbert. Pada akhir musim panas itu, Nicholas Lovejoy mengatakan kepada Bezos bahwa ia ingin pindah dari paruh waktu ke purna waktu. Yang di luar dugaannya, mantan rekan kerjanya di DE Show ini tidak ingin menariknya menjadi karyawan purna waktu. Lovejoy kira-kira hanya bekerja 35 jam seminggu. Senang bermain frisbee serta kayak dan bersantai dengan pacarnya. Padahal Bezos membayangkan sebuah kultur yang berbeda untuk Amazon. Kultur dengan karyawan yang bekerja tanpa kenal lelah demi membangun sebuah perusahaan yang berumur panjang dan meningkatkan nilai saham kepemilikan mereka sendiri. Lovejoy membantah, mengatakan bahwa ia siap bekerja 60 jam seminggu seperti yang lain. Tetapi ia tidak berhasil mengubah keputusan Bezos. Bezos bahkan memintanya mencarikan seorang karyawan purna waktu untuk menggantikannya. Permintaan yang terkesan sangat kejam. Akhirnya Lovejoy memberinya setumpuk surat lamaran, dan di paling atas ia meletakkan berkas lamarannya sendiri. Ia juga membujuk Mackenzie, Kaplan, dan Davis agar mereka mengubah keputusan sang bos. Lovejoy mengerjakan beragam pekerjaan di Amazon selama beberapa tahun berikutnya, menulis program dan membuat ulasan buku, mengantar paket-paket ke kantor pos pada malam hari, dan akhirnya bertanggung jawab dalam urusan keuangan. Bezos merasa bahwa kunci kesuksesan Amazon adalah hanya merekrut orang terbaik dan tercerdas. Selama bertahun-tahun, ia mewawancarai sendiri semua calon yang terbaik dan menanyakan skor SAT mereka. Setiap kali kami merekrut orang, ia harus menaikkan batas bawah untuk perekrutan berikutnya. Maka secara keseluruhan, kolam bakat itu terus bertambah. Baik, katanya. Sebuah jefisme lagi. Pendekatan itu menimbulkan gesekan yang tidak sedikit. Sewaktu Amazon bertambah besar, perusahaan itu sangat memerlukan tambahan sumber daya manusia, dan karyawan-karyawan yang sudah ada dengan senang hati mengusulkan teman-teman mereka. Banyak di antaranya memiliki prestasi seperti mereka. Bezos menginterogasi para pelamar, mengajukan jenis pertanyaan-pertanyaan mustahil yang pernah diajukan di DE Show, seperti berapa banyak stasiun pengisian bahan bakar yang ada di Amerika Serikat. Itu sebuah uji untuk mengukur kualitas berpikir seorang calon. Bezos tidak mencari jawaban yang benar, hanya ingin seseorang menunjukkan kreativitas dengan cara yang masuk akal untuk mendapatkan jawaban yang mungkin. Dan jika seorang calon kuat melakukan kesalahan dengan mengatakan bahwa ia menginginkan kehidupan kerja dan personal yang seimbang, Bezos menolak orang itu. Paul Davis tidak bisa mempercayai ini. Amazon pada waktu itu menawarkan sekitar $60.000 setahun dalam bentuk gaji, opsi saham dengan nilai yang meragukan, tunjangan kesehatan yang kecil dengan potongan yang tinggi, dan irama kerja yang makin lama makin gila. Kami akan menatapnya dan bertanya, bagaimana Anda bisa berharap menarik seseorang dengan latar belakang seperti itu ke sebuah perusahaan yang tidak mempunyai pendapatan dan tidak diproyeksikan untuk mencari pendapatan, tutur Davis. Saya tidak melihat nilai lebih perusahaan dalam hal ini. Sedikit demi sedikit, CEO dengan tawa yang terasa menusuk, rambut yang menipis, dan penampilan mudah gugup itu menyingkapkan pribadinya yang sejati kepada karyawan-karyawannya. Ia sosok dengan kepercayaan diri yang luar biasa, lebih keras kepala daripada dugaan banyak orang. Ia dengan aneh dan terlalu yakin, mengira bahwa karyawan-karyawannya bersedia bekerja tanpa kenal lelah dan terus berjuang seperti pahlawan. Ia terkesan menyimpan ambisi-ambisi dan rencana-rencananya sendiri, tidak mengungkapkan terlalu banyak bahkan kepada Kaplan sekalipun. Ketika sasarannya ternyata meleset, sasaran itu barangkali memang besar sekali. Walaupun fokus perusahaan rintisan itu jelas pada buku. Davis ingat Bezos mengatakan ia ingin membangun Sears masa mendatang. Sebuah perusahaan abadi yang merupakan sebuah kekuatan raksasa dalam bisnis retail. Lovejoy, penggemar kayak, ingat Bezos pernah bercerita kepadanya bahwa ia membayangkan suatu hari nanti situsnya akan tidak hanya menjual buku tentang kayak, melainkan juga kayak itu sendiri. Menjadi agen langganan ke majalah-majalah olahraga kayak dan tempat pemesan tempat untuk bertualang dengan kayak, semua yang berhubungan dengan olahraga itu.
Dahulu saya mengira ia agak sinting, kata Lovejoy. Pada waktu itu kami menawarkan 1,5 juta buku. Hanya sekitar 1,2 juta yang benar-benar dapat Anda pesan. Database didapatkan dari Baker & Taylor dan kami mempunyai 40 buah buku di gudang. Bezos juga terbukti merupakan perusak kesenangan orang. Tahun itu para insinyur sedang keranjingan perintah database Rarich, yang gunanya adalah melacak belanja harian serta pesanan total perusahaan. Mereka terobsesi menyaksikan angka-angka itu tumbuh, salah satu kenikmatan di tengah situasi kerja yang padat. Pada akhirnya Bezos menyuruh mereka berhenti, antara lain karena itu terlalu membebani server mereka. Dan ketika Amazon meraih pesanan $5.000 per harinya yang pertama dan Lovejoy ingin mereka merayakannya, Bezos menolak gagasan itu. Masih banyak titik prestasi yang akan kita raih dan itu bukan cara yang saya inginkan dalam mengerjakan sesuatu, katanya. Pada awal 1996, perusahaan muda itu sudah terlalu besar untuk tetap berkantor di gedung Color Tile. Karyawan berdesakan di 3 ruangan kecil, 4 buah meja pintu di tiap ruangan, dan gudang basement juga penuh sesak dengan buku. Kaplan, Davis, dan Bezos masuk ke sebuah mobil dan pergi mencari kantor yang lebih besar di kawasan industri sekitar Danau Washington. Bezos keluar dari setiap gedung untuk mengatakan bahwa ruangan di situ terlalu kecil, kenang Davis. Ia ingin menyediakan tempat yang cukup untuk perusahaan itu di masa mendatang. Maret itu, Amazon akhirnya pindah ke sebuah gedung lebih besar dengan gudang yang lebih lapang, beberapa blok dari kantor lama. Kantor baru itu terletak bersebelahan dengan Pecos Pit, sebuah kedai barbecue populer yang aroma menggodanya akan masuk ke gudang mulai sekitar pukul 10 pagi setiap hari. Namun, salah seorang karyawan pertama tidak ikut pindah bersama mereka. Paul Davis yang belakangan menjadi pengacara perangkat lunak open source dan pengkritik Amazon saat perusahaan itu memaksakan paten one-click-nya, berkata kepada Bezos bahwa ia ingin menghabiskan waktu lebih banyak dengan putrinya yang baru lahir. Meninggalkan Amazon sedini itu membuatnya kehilangan uang yang tidak sedikit karena tidak bisa mendapatkan opsi sahamnya. Beberapa bulan kemudian, keputusan salah langkahnya semakin dipertegas manakala ujung jempolnya putus karena terpotong gergaji sewaktu menyiapkan penjualan rumahnya. Bezos dan Tom Schoenhoff menjenguknya di rumah sakit. Bagaimanapun, Davis, seorang penduduk asli London, tidak terpengaruh khotbah-khotbah Jeff. Ia tidak percaya soal fanatisme mendahulukan kerja, dan ia melihat bahwa Bezos telah mengubah sebuah ungkapan motivasi yang cerdas tentang memilih di antara 3 cara untuk bekerja. Ketika masih di kantor lama Bellevue, Bezos pernah berkata kepada Kaplan dan Davis, "Kalian dapat bekerja lama, kalian dapat bekerja keras, dan kalian dapat bekerja cerdas. Tetapi di Amazon.com, kalian hanya dapat memilih 2 di antara 3. Sekarang CEO muda itu sering mengatakan, kalian dapat bekerja lama, dapat bekerja keras, dapat bekerja dengan cerdas, tetapi di Amazon.com, kalian tidak dapat memilih hanya 2 dari 3 hal itu. Davis mempunyai stiker berbunyi "Kill Your TV" pada bumper Honda Civic-nya. Maka untuk mengenang kepergian Davis, Bezos menggelar sebuah karpet biru di pelataran parkir dan menaruh sebuah terminal komputer tua lengkap dengan papan ketik. Ia memberi Davis sebuah palu dan merekam Davis memukul remuk mesin itu. Sesudahnya Davis menyimpan tombol escape dari papan ketiknya. Pada minggu-minggu awal 1996, pendapatan tumbuh dari 30% menjadi 40% per bulan. Sebuah laju sangat cepat yang merusak upaya-upaya pada perencanaan dan mengharuskan mereka bekerja dengan irama yang sangat memusingkan sampai-sampai para karyawan belakangan menemukan kesenjangan-kesenjangan dalam memori mereka ketika mencoba mengingat masa sekitar babak awal itu. Tidak seorang pun terpikir cara menangani pertumbuhan semacam itu. Maka mereka memecahkannya sembari menjalankannya. Musim semi itu, di konvensi tahunan Asosiasi Penerbit Amerika, ketuanya yang berasal dari Random House, Alberto Vitale, bercerita kepada seorang wartawan Wall Street Journal tentang sensasi penjualan buku online baru dari kawasan Pacific Northwest. Beberapa minggu kemudian, Amazon ditampilkan dalam sebuah artikel halaman depan WSJ. How Wall Street Wiz Found a Niche Selling Books on the Internet.
Dan untuk pertama kalinya pas foto Bezos dimuat di surat kabar keuangan paling besar di negara itu. Jumlah order tiap hari langsung meningkat 2 kali lipat. Sekarang dunia tahu tentang kehadiran Amazon.com dan mungkin begitu pula Barnes and Noble dan Borders, jaringan-jaringan toko buku paling besar di Amerika. Dengan tambahan modal segar sebesar $1 juta, perusahaan itu meningkatkan kemampuan server dan perangkat lunaknya. Dan yang lebih penting, perusahaan itu melakukan perekrutan lagi. Bezos menambahkan gelombang-gelombang karyawan baru untuk layanan pelanggan, untuk gudang, dan untuk membantu Kaphan di tim teknis. Ia mulai membangun sebuah kelompok editorial, beberapa penulis dan editor yang akan merancang informasi di situs dan memberi alasan kepada para pembelanja untuk terus datang kembali. Misi kelompok itu adalah menjadikan Amazon sumber informasi paling otoritatif tentang buku-buku dan untuk mengembangkan suasana saling percaya di sebuah toko buku independen yang unik dengan selera sastra yang lebih baik. Kami meminta orang untuk memasukkan nomor kartu kredit ke dalam komputer, yang pada masa itu merupakan sebuah konsep radikal, kata Susan Benson, yang jabatannya akhirnya berkembang menjadi editor-in-chief. Editorial penting untuk menciptakan pengalaman berbelanja yang bagus maupun untuk membuat orang nyaman tentang gagasan bahwa ada orang di seberang layar yang dapat mereka percayai. Musim panas itu, perusahaan meluncurkan sesuatu yang dapat dipandang sebagai inovasi besar pertamanya, memperbolehkan situs web lain mendapatkan upah ketika mereka mengoper pembeli langsung ke Amazon untuk membeli sebuah buku. Amazon memberi situs-situs tertentu ini komisi 8% sebagai perujuk. Program Associates atau rekanan ini jelas bukan yang pertama, tetapi paling mencolok dan membantu mengembangkan sebuah industri multimiliar dolar per tahun yang disebut affiliate marketing. Itu juga memungkinkan Amazon sejak awal sekali memperluas jangkauannya di seluruh web ke situs-situs lain, menancapkan kukunya dalam jauh sebelum persaingan membesar. Pada musim semi itu, Amazon menghabiskan dana tunai untuk merekrut karyawan baru dan untuk membeli perlengkapan serta ruang untuk server. Maka Bezos memutuskan menaikkan modal venturanya. Ia mulai berunding dengan General Atlantic yang berpusat di Boston, dengan mitra-mitra yang membahas penetapan nilai perusahaan sebesar $10 juta, sesuatu yang masuk akal bagi sebuah perusahaan baru dengan proyeksi penjualan 15,7 juta dolar dan rugi 5,8 juta dolar dalam tahun itu. Selanjutnya John Doerr, seorang mitra berpengaruh di perusahaan modal ventura besar di Silicon Valley, Kleiner Perkins Caufield and Byers, mendengar tentang perusahaan itu dan terbang ke Seattle untuk mengunjunginya. Saya sedang berjalan ke pintu dan sosok dengan tawa meledak yang kelihatannya syarat energi itu bergegas menemui saya, kata Doerr, yang telah mendukung perusahaan-perusahaan sukses seperti Netscape dan Intuit. Pada saat itu, saya langsung ingin berbisnis dengan Jeff. Bezos memperkenalkannya kepada Mackenzie dan Kaphan dan mengantarnya melihat-lihat gudang, tempat semua pesanan yang siap dikirim ditumpuk dengan rapi di atas meja pintu. Ketika Doerr bertanya tentang volume transaksi sehari-hari, Bezos membungkuk di atas sebuah komputer dan mengetikkan perintah grep setelah sebuah masukan Unix yang langsung memunculkan data yang diminta sekaligus menunjukkan keterampilan teknisnya. Doerr terpesona. Kleiner dan General Atlantic bersaing selama beberapa minggu berikutnya soal investasi itu, membuat nilai Amazon terdorong naik sampai ketinggian yang tidak terbayangkan oleh Bezos. Ia memilih Kleiner karena reputasinya yang kuat di komunitas teknologi. Perusahaan itu menginvestasikan 8 juta dolar, mengambil alih 13% saham perusahaan, dan memberinya harga 60 juta dolar. Kleiner ingin menaruh seorang anggota junior perusahaannya untuk duduk di Dewan Komisaris Amazon. Tetapi sebagai syarat untuk kontrak, Bezos meminta agar Doerr sendiri yang mengisi jabatan itu. Keterlibatan langsung Doerr merupakan sebuah pernyataan kepercayaan publik kepada perusahaan teknologi startup. Di otak Bezos ada sesuatu yang terjadi. Berkembangnya optimisme Bezos terhadap internet di Silicon Valley menciptakan sebuah lingkungan yang unik
untuk mengembangkan uang dengan modal yang sekecil-kecilnya dalam sejarah. Optimisme Duer tentang web dipadukan dengan hasrat Bezos yang menggebu-gebu memicu sebuah ledakan dalam bentuk rencana-rencana pengembangan yang ambisius. Bezos ingin lebih dari sekedar mengembangkan sebuah toko buku online. Sekarang ia ingin membangun sebuah perusahaan internet pertama yang berumur panjang. Sejak dahulu, Jeff memang seorang pemikir yang ekspansif, tetapi ketersediaan modal merupakan faktor pendorong keberhasilannya, kata Doer. James Marcus, seorang karyawan dari bagian editorial, juga sependapat dan menulis dalam artikel tahun 2004-nya bertajuk Amazonia bahwa dana tunai dari Kleiner Perkins ke perusahaan itu seperti suntikan steroid dalam kewirausahaan, membuat Jeff lebih percaya diri daripada sebelumnya. Para karyawan segera mendapati sebuah semboyan baru, Get Big Fast. Makin besar perusahaan itu, kata Bezos, makin rendah harga yang bisa didapatkan dari Ingram dan Baker and Taylor, grosir-grosir buku, dan makin besar kemampuan distribusi yang dapat diraih. Dan makin cepat pertumbuhan perusahaan, makin luas wilayah yang dapat dikuasai dalam perlombaan untuk menghadirkan merek-merek baru di garis depan dunia digital. Bezos berbicara tentang keterdesakan. Perusahaan yang terdepan akan cenderung mempertahankan kedudukannya dan selanjutnya dapat menggunakan keunggulannya itu untuk membangun pelayanan yang istimewa kepada pelanggan. Sudah barang tentu itu mengandung arti bahwa setiap orang di Amazon akan harus bekerja lebih keras lagi. Di sini diandaikan bahwa tidak seorang pun dapat menikmati libur akhir pekan. Tidak ada orang yang berkata tidak boleh, tetapi tidak ada yang berpikir Anda akan melakukannya, kata Susan Benson. Eric Benson menambahkan, itu karena ada tenggat waktu dan perjuangan mati-matian. Di gudang, kelompok pilihan yang kian bertambah banyak itu berpacu untuk mengimbangi pesanan yang datang seperti air bah. Seorang perwakilan Amazon bahkan memberitahu sebuah agen penyedia tenaga kerja tidak tetap, kirimkan kami orang-orang sinting yang ada. Pemuda-pemudi urakan, bertato, dan dengan rambut dicat warna-warni memenuhi panggilan kerja itu dan bekerja siang malam di gudang di sebelah Pecos Pit sambil secara bergantian memilih musik yang dimainkan di sebuah boombox. Di antara mereka ada seorang laki-laki tinggi besar bersuara bariton yang tidak pernah masuk ke dalam ruangan tanpa menyanyikan lagu-lagu Rusia favoritnya. Christopher Smith, pemuda berusia 23 tahun yang memiliki tato aksara Tiongkok di lengannya, mulai bekerja di Amazon sebagai pegawai tidak tetap di gudang. Dan ia akan mendampingi perusahaan itu dalam berbagai jenis pekerjaan selama 14 tahun. Ia memulai kegiatan sehari-harinya pada pukul 4:30 pagi, bersepeda ke tempat kerja dan menerima petugas pengiriman dari Ingram pada pukul 6:30 dan biasanya tinggal sampai tengah malam. Mengemas barang dan menjawab email pelanggan sebelum minum bir. Masih di gudang dan pulang dengan sepedanya. Gambaran yang dominan dalam pikiran saya adalah kesibukan yang luar biasa. Dengan karton-karton dan kertas pembungkus yang seperti beterbangan, katanya. Smith pernah bekerja begitu sibuknya selama rentang waktu 8 bulan sampai melupakan mobil Peugeot warna biru langitnya yang telah ia parkir dekat apartemennya di kawasan Capitol Hill, Seattle. Nasib mobil itu baru belakangan terungkap dari tumpukan surat yang menggunung di pintu depannya. Ketika ia akhirnya membuka surat di tumpukan itu, Smith menemukan secara berturut-turut beberapa surat denda parkir, sebuah pemberitahuan bahwa mobilnya telah diderek, beberapa surat peringatan dari perusahaan penderek, dan akhirnya sebuah surat yang memberitahunya bahwa mobil itu telah dijual pada sebuah lelang dengan harga $700. Ia masih memiliki utang $1.800 untuk mobil itu, dan kejadian itu mengotori catatan kreditnya. Seingatnya, ia tidak banyak memusingkan masalah itu. Kehidupan seolah-olah berhenti, kata Smith. Anda seperti terjebak di suatu tempat, tetapi di dalamnya ada kesibukan luar biasa yang tak terlihat oleh orang lain. Eric dan Susan tidak datang ke Amazon sendirian setiap hari. Mereka membawa anjing mereka, Rufus, seekor anjing Welsh. Karena keduanya bekerja dengan jam kerja yang begitu panjang, Bezos telah menjanjikan bahwa mereka selalu dapat membawa Rufus ke kantor. Itu bukan masalah ketika mereka masih di gedung Sodo, tetapi kemudian Amazon pindah lagi pada akhir musim panas 1996
ke sebuah gedung di pusat bisnis. Maka perusahaan itu harus menyertakan Rufus dalam dokumen sewa dengan pengelola gedung yang baru. Anjing itu, yang jinak dan biasa duduk dengan tenang di tengah rapat dan kadang-kadang sakit perut karena kebanyakan melahap makanan yang diberikan oleh para karyawan, belakangan menjadi maskot bagi perusahaan rintisan itu. Ada kepercayaan takhayul bahwa ia harus ikut mengetik di papan ketik ketika mereka akan meluncurkan sebuah fitur baru. Bahkan sampai sekarang, meskipun Rufus sudah lama tiada, ada sebuah gedung yang menggunakan namanya di kompleks Amazon di Seattle. Bezos tampaknya seorang penggemar nostalgia. Sebuah gedung diberi nama Fiona, nama sandi untuk Kindle pertama. Dan ada gedung bernama Obido, yakni nama yang dipakai oleh Shell Kaphan untuk menyebut infrastruktur komputer pertama perusahaan itu. Diambil dari nama sebuah kota di Brazil, tempat anak-anak sungai Amazon bertemu. Saat itu, Amazon memiliki hampir 150 orang karyawan purna waktu. Kurang dari sepertiganya bekerja di gudang. Beberapa bulan kemudian, gudang juga dipindah ke sebuah tempat yang lebih besar. Sebuah ruangan seluas lebih dari 8.600 meter persegi di Dawson Street di South Seattle. Sebuah gedung lain milik Amazon, sekarang diberi nama sama, Dawson. Tempat baru di kawasan bisnis ini tidak terlalu berkelas. Amazon mengambil alih Columbia Building di Second Avenue, di kawasan lampu merah yang penuh dengan kelab malam, striptease, 2 blok dari kawasan wisata Pike Place Market. Pada hari perusahaan itu pindah, seorang gelandangan yang biasa tidur dekat pintu depan menunjukkan kepada para karyawan cara menggunakan kartu kunci mereka yang baru untuk masuk ke dalam lobi. Gedung itu sendiri terletak berseberangan dengan sebuah klinik program penukaran jarum dan metadon, serta sebuah toko wig yang banyak dikunjungi waria. Kay dan Garth, wanita asal Selandia Baru yang telah berpindah karir dari wartawan dan eksekutif periklanan, bergabung dengan perusahaan itu sebagai spesialis publikasi pertama. Dan dari kantornya di gedung baru itu, ia dapat melihat keluar jendela, ke seberang lorong dan ke dalam apartemen seorang pekerja seks komersial yang menjajakan diri sejak matahari mulai terbenam di bawah lampu kelap-kelip yang temaram. Ruang parkir di sana sangat langka dan mahal. Nicholas Lovejoy mengusulkan kepada Bezos agar perusahaan mengganti ongkos bus bagi para karyawan, tetapi Bezos menolak gagasan itu. Ia tidak ingin karyawan meninggalkan pekerjaan untuk mengejar bus pulang, kata Lovejoy. Ia ingin para karyawan membawa kendaraan sendiri sehingga mereka dapat pulang ke rumah kapan saja tanpa terburu-buru mengejar bus. Musim gugur itu, perusahaan fokus pada perancangan situs yang disesuaikan dengan tiap pengunjung. Tepat seperti yang telah dijanjikan oleh Bezos kepada investor-investor pertamanya. Upaya pertamanya dilakukan dengan mengandalkan perangkat lunak yang dikembangkan oleh sebuah perusahaan bernama Firefly Network, sebuah kepanjangan tangan MIT Media Lab. Fiturnya yang oleh Amazon disebut Book Match mengharuskan pelanggan menilai beberapa puluh buku, kemudian memberikan saran-saran berdasarkan selera masing-masing. Sistem tersebut lambat dan seringkali crash, dan Amazon menemukan bahwa pelanggan merasa enggan ketika mereka direpotkan dengan keharusan mengevaluasi buku-buku. Maka Bezos meminta agar tim personalisasi mengembangkan sebuah sistem yang jauh lebih sederhana. Sistem yang membuat rekomendasi berdasarkan buku-buku yang telah dibeli oleh pelanggan. Eric Benson memerlukan waktu sekitar 2 minggu untuk membuat sebuah versi awal yang mengelompokkan pelanggan-pelanggan dengan sejarah pembelanjaan hampir sama dan selanjutnya mencari buku-buku yang menarik bagi orang-orang dalam tiap kelompok. Fitur itu, yang disebut similarities, langsung menghasilkan peningkatan yang nyata dalam penjualan dan memungkinkan Amazon mengarahkan para pelanggan ke buku-buku yang mungkin tidak terpikirkan oleh mereka. Greg Linden, seorang insinyur yang bekerja dalam proyek itu, ingat Bezos datang ke kantornya, kemudian menjatuhkan diri berlutut sambil berseloroh, "Saya tidak berharga." Similarities akhirnya menggantikan Book Match dan menjadi titik awal yang akan berkembang ke upaya personalisasi besar-besaran Amazon. Bezos percaya bahwa ini akan menjadi salah satu keunggulan e-commerce yang tak dapat direbut oleh toko buku fisik yang menjadi pesaingnya. Toko-toko besar tidak pernah memiliki kesempatan untuk memahami pelanggan-pelanggan mereka dengan cara yang betul-betul individual, katanya. E-commerce akan menjadikan hal itu mungkin.
Sewaktu perusahaan dan teknologinya sedang berkembang, ada satu orang yang justru menikmati waktu senggang. Shel Kaphan. Usianya 43 tahun dan ia telah melakukan perjuangan yang nyata untuk mewujudkan visi Bezos. Dengan sepenuhnya menelan mimpinya tentang sebuah toko buku dengan ruang panjang tak terbatas yang menyebarkan pengetahuan itu ke seluruh penjuru bumi. Ia induk ayam yang telah melahirkan sistem-sistem teknologi itu. Ketika pindah ke gedung Pecospeed yang menaruh 2 server perusahaan itu yang dijuluki Bert dan Ernie ke tempat duduk belakang Acura Integranya dan membawa sendiri keduanya ke sana. Kaphan menempelkan sebuah pesan dari kue keberuntungan pada monitor PC di mejanya. Pesan itu berbunyi, "Jangan biarkan orang lain membuatmu mengubah kodemu." Kaphan dan Bezos kadang-kadang berjalan-jalan berkeliling kota untuk membahas bisnis dan kepentingan Kaphan seputar masalah-masalah teknis dan rencana-rencana masa mendatang. Pada salah satu acara itu, Kaphan bertanya kepada Bezos mengapa, setelah meraih beberapa target awal mereka, ia masih bersikeras untuk terus mengembangkan diri dengan cepat. Ketika kita kecil, pihak lain yang lebih besar selalu bisa datang dan merebut semua yang kita miliki, sahut Bezos kepadanya. Dalam hal daya beli, kita harus berada di tingkat lapangan permainan yang sama, dengan toko-toko buku yang sudah mapan. Ada satu hal yang membuat Kaphan merasa galau waktu itu. Ia memiliki cukup pengalaman dengan perusahaan-perusahaan teknologi yang baru mulai untuk tahu bahwa kedatangan pemodal-pemodal Ventura biasanya disertai dengan membanjirnya eksekutif-eksekutif baru yang lebih dahsyat. Tahun itu ia datang ke kantor Bezos dan mengungkapkan rasa penasarannya. "Sekarang pertumbuhan kita sudah cukup cepat. Apakah kau akan mengganti aku?" Bezos tidak ragu-ragu. "Shel, jabatanmu tetap milikmu selama engkau menginginkannya." Pada awal 1997, Mark Breyer, seorang mantan eksekutif di Cinnabon dan salah satu di antara eksekutif-eksekutif baru yang telah diantisipasi oleh Kaphan, mengundang departemennya ke rumahnya di Bellevue untuk rapat di sana. Sore itu, Wakil Presiden bidang pemasaran itu memperkenalkan sebuah permainan yang disebut Broomball kepada karyawan-karyawan Amazon. Ayah Breyer pernah menjadi seorang insinyur di IBM, di Bethesda, dan telah menyaksikan permainan itu dimainkan di ketika diajak ke kantor-kantor IBM di Kanada. Dalam versi darat yang diperkenalkan oleh Breyer, para pemain memukul bola sepak dengan sapu atau alat apapun yang tersedia di garasinya. Kelihatannya seperti sebuah permainan yang menghibur. Pada hal di baliknya ada persaingan yang mendalam. Dengan kata lain, permainan itu mengekspresikan temperamen Jeff Bezos yang singgah ke rapat itu dan dengan bersemangat langsung ikut dalam pertandingan Broomball Amazon. Pada suatu ketika, Andy Jassy yang ketika itu baru direkrut dari Harvard membuat kesan pertamanya yang signifikan di perusahaan itu dengan tidak sengaja memukul kepala Bezos menggunakan dayung kayak. Belakangan Bezos mengejar bola sampai ke semak-semak dan menyebabkan kemeja Oxford birunya robek. Jabatan Breyer di Amazon tidak lama dan tidak mulus. Bezos ingin menciptakan kembali segala sesuatu dalam pemasaran dengan mengusulkan, misalnya, agar mereka melakukan penilaian tahunan terhadap agen-agen periklanan untuk membuat mereka terus bersaing demi bisnis dengan Amazon. Breyer menerangkan bahwa cara kerja industri periklanan tidak seperti itu. Ia hanya bertahan 1 tahun di Amazon. Selama 10 tahun pertama Amazon, wakil presiden bidang pemasaran setara dengan pemain drum sial dalam kelompok band satir Spinal Tap. Bezos mengajak mereka bermain dengan irama yang cepat, maka yang dicarinya adalah seseorang yang sama-sama tidak menyukai cara-cara biasa layaknya Bezos. Bagaimanapun, pertandingan Broomball yang telah diperkenalkan oleh Breyer menjadi acara selingan tetap dalam piknik-piknik dan rapat-rapat karyawan Amazon di luar kantor, di mana karyawan-karyawan memoles wajah mereka dengan warna-warna perang, dan Bezos sendiri ikut ambil bagian dalam kegiatan itu. Sebagaimana telah diduga oleh Shel Kaphan, kedatangan Breyer di Amazon hanya awal dari membanjirnya eksekutif-eksekutif bisnis yang berpengalaman dari luar. Dengan modal Ventura di bank, Bezos tergoda untuk membuat perusahaan go public melalui penawaran saham perdana ke publik atau Initial Public Offering (IPO). Maka ia melanjutkan kebijakan penerimaan eksekutif barunya. Dengan menurunnya daya saing di e-show, ia menghubungi Jeff Holden dan menyuruhnya mengemas barang-barangnya.
Holden meyakinkan beberapa karyawan Desco lain untuk ikut bersamanya. Walaupun seorang di antaranya, Paul Kotas, berubah pikiran meskipun telah menaruh barang-barang di mobilnya. Kotas pindah ke Washington 2 tahun kemudian dan akhirnya menjadi eksekutif Amazon untuk waktu yang lama, meskipun keraguannya telah membuatnya kehilangan saham senilai puluhan juta dolar. Bezos mulai mengisi jajaran kepemimpinan seniornya yang lain, membangun sebuah kelompok yang secara resmi menjadi terkenal dengan sebutan J-Team. Amazon merekrut eksekutif-eksekutif dari Barnes & Noble, Symantec, dan 2 orang dari Microsoft, Joel Spiegel, seorang wakil presiden bidang teknik, dan David Risher, yang akhirnya akan didudukan sebagai pimpinan dalam urusan bisnis retail. Risher terpengaruh oleh visi agresif pendiri Amazon itu. Seandainya kami berhasil meraihnya, kami akan menjadi perusahaan bernilai $1 miliar pada tahun 2000, kata Bezos kepadanya. Risher secara pribadi memberitahu salah seorang pendiri Microsoft, Bill Gates, mengenai kepindahannya ke toko buku di seberang danau. Gates yang terlalu lama meremehkan dampak internet tertegun. Saya kira ia betul-betul terkejut, kata Risher. Sampai batas tertentu, ia memang benar. Langkah saya waktu itu terkesan tidak masuk akal. Salah satu tugas pertama Risher adalah mengambil alih perundingan dengan raksasa kopi Starbucks di kota yang sama, yang telah mengusulkan pemasangan sebuah rak barang jualan Amazon di sebelah tempat pembayaran sebagai imbalan saham kepemilikan di perusahaan baru itu. Risher dan Bezos mengunjungi CEO Starbucks, Howard Schultz, di kantor pusat pseudonya, di seberang Pecos Pit. Dan Schultz memberitahu kedua orang itu bahwa Amazon mempunyai sebuah masalah besar, pun bahwa Starbucks mampu memecahkannya. Anda tidak memiliki presensi secara fisik, kata pendiri Starbucks yang tinggi, semampai itu sambil menyeduh kopi bagi tamu-tamunya. Masalah itu akan menghambat kemajuan kalian. Bezos tidak sependapat. Ia memandang lurus ke arah Schultz sambil berkata, kami akan mengembangkan bisnis ini sampai ke bulan. Mereka memutuskan membuat sebuah kerjasama, tetapi rencana itu buyar beberapa minggu kemudian ketika para eksekutif Schultz meminta saham kepemilikan 10% di Amazon dan sebuah kursi di Dewan Komisarisnya. Yang bersedia Bezos berikan adalah kepemilikan kurang dari 1%. Bahkan saat ini, Amazon terus mengevaluasi kemungkinan melengkapi bisnisnya dengan kehadiran beberapa toko fisik. Kami selalu bersedia mempertimbangkan bahwa mungkin ada kesempatan di sana, kata Risher. Orang baru lain yang datang adalah Joy Covey sebagai kepala bagian keuangan. Sosok bersemangat dan sering membuat bawahannya merasa terintimidasi. Covey menjadi tangan kanan intelektual bagi Bezos dan arsitek penting pada perluasan awal Amazon. Perempuan ini memiliki latar belakang yang tidak biasa. Sebagai seorang anak dengan kecerdasan jauh di atas rata-rata dan sulit bergaul dari San Mateo, California, ia kabur dari rumah sewaktu duduk di kelas 2 SMA. Dan bekerja sebagai pelayan toko bahan makanan di Fresno. Ia masuk California State University di Fresno pada usia 17 tahun, menyelesaikan kuliahnya dalam 2 tahun, dan setelah itu mengikuti ujian untuk meraih sertifikasi akuntan publik pada usia 19 tahun, meraih peringkat kedua nasional tanpa belajar. Selanjutnya, ia mendapatkan gelar gabungan dalam bidang bisnis dan ilmu hukum dari Harvard. Ketika Bezos menemukannya, perempuan itu sudah berusia 33 tahun. Dan menjabat sebagai kepala keuangan di sebuah perusahaan digital audio di Silicon Valley bernama DigiDesign. Selama beberapa tahun berikutnya, Covey tetap bekerja dengan sangat fokus dalam melaksanakan tugas dari Bezos untuk menjadi besar dengan cepat atau get big fast. Sehingga segala yang lain dalam hidupnya hanya menjadi semacam suara di latar belakang. Pada suatu pagi, ia memarkir mobilnya di garasi kantor dan begitu asyik dengan pikirannya sehingga ia tidak sengaja meninggalkannya dalam keadaan menyala sepanjang hari. Malam itu, ia tidak berhasil menemukan kunci mobilnya dan menyimpulkan bahwa kunci itu hilang, maka ia pulang tanpa mobilnya. Penjaga keamanan di garasi meneleponnya beberapa jam kemudian dan memberitahu bahwa barangkali ia ingin kembali ke kantor untuk mengambil mobilnya yang masih menyala. Covey mulai menyiapkan penawaran saham perdana ke pasar umum 1 bulan setelah bergabung dengan perusahaan itu. Amazon sungguh sangat memerlukan modal dari kebijakan go public. Perusahaan itu baru mulai meluncurkan kategori-kategori produk baru dan gudang seluas 8.600 meter persegi di South Seattle
masih cukup untuk memenuhi kebutuhannya. Akan tetapi, Bezos percaya bahwa penawaran saham ke publik dapat menjadi sebuah peristiwa branding global yang memantapkan Amazon dalam pikiran para pelanggan. Pada masa-masa itu, Bezos mengambil setiap kesempatan untuk tampil di depan umum dan bercerita tentang Amazon.com. Selalu Amazon.com, tidak pernah hanya Amazon. Ia sama telitinya dengan David Shaw yang mengharuskan adanya spasi antara D dan I dalam nama perusahaannya. Sebuah alasan lain yang mendorong Bezos untuk go public adalah persaingan yang meningkat di ajang online dengan bisnis penjualan buku yang sudah meraja, Barnes & Noble. Jaringan toko buku itu dipimpin oleh Len Riggio, seorang pengusaha gigih kelahiran Bronx yang menyukai busana berkelas dan berbenda-benda seni, yang banyak menghiasi dinding kantornya di Lower Manhattan. Selama 2 dasawarsa, Barnes & Noble telah merevolusi penjualan buku. Perusahaan itu memperkenalkan harga diskon untuk buku-buku yang baru terbit dan, bersama pesaing utamanya, Borders, menyebarluaskan konsep superstore untuk buku, yang membuat banyak toko kecil dan independen gulung tikar. Akibatnya, antara 1991 dan 1997, pangsa pasar toko buku independen di Amerika Serikat merosot dari 33 menjadi 17%, dengan keanggotaan yang menurun dari 4.500 menjadi 3.300 toko dalam waktu yang sama, menurut American Booksellers Association. Sekarang, Barnes & Noble dihadapkan dengan perusahaan baru yang sepintas lalu terkesan kecil dan tidak signifikan. Amazon memiliki penjualan yang terbilang kecil, 16 juta dolar pada tahun 1996. Padahal Barnes & Noble memiliki penjualan sekitar 2 miliar dolar di tahun yang sama. Kendati demikian, sesudah membaca artikel Wall Street Journal pada 1996, Riggio menghubungi Bezos dan mengatakan bahwa ia ingin datang ke Seattle dengan adiknya Stephen untuk membahas soal kesepakatan. Merasa tidak berpengalaman untuk diskusi seperti ini pada masa itu, Bezos menghubungi investor dan anggota komisaris, Tom Alberg, dan memintanya menemaninya dalam perjamuan dengan kakak beradik Riggio. Sebelumnya, mereka telah sepakat menggunakan strategi hati-hati dan menyanjung. Keempat orang itu menikmati steak di Dahlia Lounge, yang terkenal di Seattle, di 4th Avenue dekat Columbia Building, sebuah restoran yang menjadi ikon Seattle dengan lampu reklame bergambar koki memegang ikan yang mudah diingat. Kakak beradik Riggio mengenalkan setelan lengkap dan langsung mendominasi. Mereka memberitahu Bezos dan Alberg bahwa Barnes & Noble akan meluncurkan sebuah situs web dalam waktu dekat dan menggilas Amazon. Namun mereka menyatakan kekaguman atas yang telah dikerjakan oleh Bezos dan mengusulkan sejumlah kerjasama yang memungkinkan, misalnya membeli lisensi teknologi Amazon atau membuka sebuah situs web gabungan. Mereka tidak langsung terus terang berkata ingin membeli perusahaan kami. Tidak spesifik seperti itu, tutur Alberg. Sebuah acara santap malam yang cukup bersahabat di luar ancaman yang mereka lontarkan. Sesudahnya, Alberg dan Bezos mengatakan kepada kakak beradik Riggio bahwa mereka akan mempertimbangkan sebuah kemitraan. Belakangan, Alberg dan Bezos bicara melalui telepon dan sepakat bahwa kerjasama seperti itu mustahil berhasil. Jeff selalu sangat percaya bahwa perusahaan-perusahaan kecil yang memecah belah bisa menang, kata Alberg. Itu bukan kiamat, kami tahu bahwa kami mempunyai sebuah tantangan. Ditolak, kakak beradik Riggio pulang dan mulai menggarap situs mereka sendiri. Menurut seseorang yang bekerja di Barnes & Noble pada waktu itu, Len Riggio ingin memberi nama situsnya The Book Predator, tetapi teman-temannya mengingatkan bahwa itu gagasan yang buruk. Barnes & Noble akan memerlukan berbulan-bulan untuk mewujudkan ancamannya dan untuk mengoperasikan webnya, dan sementara itu tim Bezos memacu laju inovasi dan ekspansi mereka. Joy Covey mempertimbangkan baik Morgan Stanley maupun Goldman Sachs sebagai penjamin utama IPO Amazon, tetapi belakangan ia mantap dengan Deutsche Bank dan tokoh pendiri praktik teknologinya yang jangkung dan berkumis, Frank Quattrone. Analis utama Quattrone bernama Bill Gurley, yang kelak menjadi pemodal Ventura, telah menjamin Amazon selama setahun dan sebelumnya sudah mengidentifikasi perusahaan itu sebagai salah satu penunggang gelombang yang memanfaatkan keunggulan internet. Musim semi itu, Bezos dan Covey berkeliling Amerika Serikat dan Eropa
untuk memperkenalkan Amazon kepada calon-calon investor. Dengan data penjualan 3 tahun, mereka sekarang merasa bahwa mereka mempunyai kisah yang unik. Tidak seperti bisnis retail tradisional, Amazon membanggakan apa yang disebut dengan siklus pengoperasian negatif. Pembeli membayar dengan kartu-kartu kredit mereka ketika buku-buku mereka dikirim. Tetapi Amazon melunasi kewajibannya kepada distributor-distributor buku hanya setiap beberapa bulan sekali. Dengan setiap penjualan, Amazon menambahkan dana tunai ke bank, memberinya aliran modal yang lancar untuk mendanai operasi-operasi dan ekspansinya. Perusahaan itu juga dapat membanggakan pengembalian modal investasinya yang tinggi dan unik. Tidak seperti bisnis retail biasa, dengan persediaan yang tersebar di ratusan atau ribuan toko di seluruh negeri, Amazon memiliki sebuah situs web dan pada waktu itu, sebuah gudang untuk menyimpan barang-barang jualannya. Perbandingan pengeluaran tetap dan pendapatan Amazon dipandang lebih baik daripada yang ditunjukkan oleh pesaing-pesaing offline-nya. Dengan kata lain, menurut Bezos dan Covey, $1 yang ditanamkan ke dalam infrastruktur Amazon dapat menghasilkan pendapatan yang jauh lebih besar daripada $1 yang ditanamkan ke dalam infrastruktur retail lain manapun di dunia. Hampir di setiap persinggahan mereka, para investor bertanya kepada kedua orang itu tentang kemungkinan pengembangan ke dalam kategori-kategori yang lain. Bezos menjawab bahwa saat itu, ia hanya memusatkan perhatian pada buku. Untuk mendukung pernyataan itu, mereka membandingkan landasan mereka dengan Dell, pembuat PC yang sedang sukses kala itu. Namun Bezos, yang pada dasarnya penuh rahasia, mengungkapkan hanya yang dipersyaratkan oleh hukum dan menahan beberapa data, seperti berapa biaya yang dikeluarkan oleh Amazon untuk menarik seorang pengguna baru dan berapa banyak pelanggan setia yang bisa berbelanja di situs itu. Ia menginginkan modal dari IPO, tetapi tidak ingin memberikan peta jalan yang akan memungkinkan para pesaing mengikuti jejaknya. Banyak hal membuat orang ragu selama lawatan itu, kata Covey. Banyak orang berkata Anda akan gagal, Barnes & Noble akan melibas Anda, dan memang Anda pikir siapa Anda sehingga tidak boleh bersedia memberikan semua informasi. Ada bagian dalam proses IPO yang juga menyakitkan. Selama masa tenang, selama 7 minggu yang diwajibkan oleh SEC, Securities and Exchange Commission, Bezos tidak diperbolehkan berbicara kepada pers. Saya tidak percaya kita harus menunda bisnis selama 7 tahun. Saya tidak percaya kita harus menunda bisnis selama 7 tahun, keluhnya. Menyamakan minggu dengan tahun karena ia percaya bahwa internet berkembang dengan laju percepatan setinggi itu. Menghindari hubungan dengan pers segera menjadi semakin sulit. 3 hari sebelum penawaran saham perdana Amazon, Barnes & Noble melayangkan gugatan terhadap Amazon di pengadilan pusat dengan tuduhan bahwa Amazon secara tidak sah mengiklankan diri sebagai toko buku paling besar di dunia. Rizzo pantas mencemaskan kehadiran Amazon, tetapi dengan gugatan itu ia malah membuat pesaingnya yang lebih kecil itu mendapatkan perhatian lebih banyak. Belakangan pada bulan yang sama, kakak beradik Rizzo meluncurkan situs web mereka sendiri dan kelihatannya banyak orang yang siap menyaksikan Amazon terlibat. CEO Forrester Research, sebuah perusahaan penelitian teknologi yang menjadi panutan banyak orang, menerbitkan sebuah laporan yang ia sebut Amazon Toast. Dalam upaya mengatasi hambatan regulasi yang mengharuskan ia tetap diam, Bezos ingin mengirimkan pesan tanpa kata-kata dengan menyuruh orang mengenakan t-shirt Amazon pada hari-hari sekitar peluncuran situs web Rizzo. Quattrone menghentikan rencana ini. Belakangan Bezos bercerita tentang bagaimana ia berbicara di sebuah rapat lengkap yang diadakan guna mengatasi serangan Barnes & Noble. Dengar, kalian akan bangun dengan khawatir dan cemas setiap pagi, katanya kepada karyawan-karyawannya. Namun, jangan mencemaskan para pesaing kita, karena mereka tidak akan pernah mengirimi kita uang. Mari kita mencemaskan pelanggan-pelanggan kita dan terus berfokus. Selama tahun berikutnya, Amazon.com dan BarnesandNoble.com memang bersaing. Masing-masing mengatakan bahwa mereka mempunyai pilihan lebih baik dan harga lebih murah. Barnes & Noble mengaku memiliki katalog lebih lengkap. Amazon menanggapi dengan usaha mendapatkan buku-buku langka dan buku-buku yang sudah tidak dicetak lagi. Menugasi karyawan melacak buku-buku di toko-toko buku independen dan pedagang-pedagang buku antik. Pada 1998, Barnes & Noble akan mengembangkan anak perusahaan .com-nya dengan sebuah investasi $200 juta dari raksasa media Jerman, Bertelsmann, dan belakangan menawarkan saham perusahaan itu ke pasar umum.
Amazon menanggapi aksi raksasa buku itu dengan secara cepat mengembangkan diri ke kategori produk lain, seperti musik dan DVD. Bezos telah meramalkan bahwa pemilik jaringan toko buku itu akan mengalami kesulitan serius ketika bersaing di ajang online. Dan pada akhirnya ia benar. Kakak beradik Riggio enggan kehilangan uang pada suatu bagian yang relatif kecil dalam bisnis mereka dan tidak ingin mengerahkan sumber daya manusia mereka yang paling berharga pada suatu upaya yang akan memangkas penjualan dari toko-toko yang lebih menguntungkan. Di atas semua itu, operasi distribusi perusahaan mereka telah terbiasa dan mantap dalam melayani toko-toko fisik dan mengirimkan buku-buku dalam jumlah besar ke sejumlah lokasi yang tertentu. Pergeseran ke pengiriman pesanan-pesanan kecil kepada pelanggan-pelanggan perorangan sangat memakan waktu, merepotkan, dan penuh dengan kesalahan dalam pelayanan kepada pelanggan. Bagi Amazon, itu adalah makanan sehari-hari mereka. IPO Amazon pada 15 Mei 1997 mengalami sukses, walaupun relatif tidak seberapa bila dibandingkan dengan kebohan.com yang akan terjadi kemudian. Bezos membujuk para bankirnya untuk menggenjot harga penawaran sampai $18 per saham dan menyebabkan saham diperdagangkan lebih murah di bawah harga IPO-nya selama lebih dari 1 bulan. Akan tetapi, IPO itu berhasil mengumpulkan $54 juta dan mendapatkan perhatian yang sangat luas, mendorong perusahaan itu ke tahun yang gemilang dengan pertumbuhan pendapatan tahunan sebesar 900%. Bezos, orang tuanya, dan saudara-saudarinya yang masing-masing telah membeli saham senilai $10.000 ketika baru berdiri, sekarang secara resmi menjadi kaya raya. Selain mereka, para pendukung awal Amazon termasuk Kleiner Perkins semua menyaksikan pengembalian modal mereka yang sehat. Kendati demikian, itu belum apa-apa dibandingkan dengan pertumbuhan eksponensial yang kelak dialami oleh saham Amazon. Dari New York, Bezos menelpon ke kantor Amazon pada hari penawaran saham perdana itu dan meminta para karyawan tidak merayakan peristiwa itu secara berlebihan atau terobsesi oleh harga saham. Bir merek Henry Weinhard, sejenis bir murah di kota itu, disajikan untuk diminum bersama-sama di kantor Seattle. Dan setelah itu semua karyawan kembali ke pekerjaan masing-masing. Walaupun mereka semua kadang-kadang mencuri-curi waktu untuk menyaksikan perkembangan harga saham Amazon. Belakangan pada bulan itu, semua yang ambil bagian dalam IPO menerima sebuah kotak kayu berisi 1 botol tequila. Pada botol itu terdapat sebuah label berisi undangan ke Fiesta Mexicana, sebuah libur akhir pekan di Palmilla Resort di Los Cabos, Meksiko, yang diatur oleh Frank Quattrone dan bagian teknologi Deutsche Bank. Bezos, Mackenzie, Joy, Covey, Shel Kapan, dan Nicholas Lovejoy hadir di sana, begitu pula Jeff Blackburn, tokoh Deutsche Bank dan mantan pemain belakang tim football Dartmouth College yang tak lama kemudian bergabung dengan Amazon dan menjadi direktur pengembangan bisnis. Libur akhir pekan itu meliputi berlayar dengan kapal persiar selama sehari yang memungkinkan Quattrone mengajari Bezos berdansa Macarena. Maka kedua orang itu, meskipun memiliki tinggi badan sangat berbeda, berdansa berdua di geladak kapal. Satu malam di antaranya diisi dengan perjamuan yang mewah di pantai, dengan para bankir tampil mengenakan kostum bajak laut. Ketika malam hampir larut, angin badai mulai berembus dan laut makin bergolak. Sebuah gelombang besar naik ke pantai dan membasahi kabel-kabel listrik, membuat peralatan stereo mengalami korsleting dan mengempaskan peralatan makan ke pasir. Sewaktu peserta-peserta pesta mencari perlindungan, Bezos yang sedang senang malah asyik menyaksikan kejadian itu. Tawanya membelah malam liburan di Meksiko itu. Pada awal 1997, ketika Amazon sedang menangkis serangan jaringan toko buku paling besar di dunia, Covey dan Bezos mendekati Rick Dalzell, seorang mantan perwira US Army Ranger, terlahir di Georgetown, Kentucky. Dalzell telah menjalani tahun 1980-annya sebagai seorang ahli sinyal di Fort Campbell dan selanjutnya sebagai seorang perwira komunikasi di Jerman Barat. Setelah kembali ke kehidupan sipil, ia akhirnya bekerja di divisi sistem informasi sebuah bisnis retail dengan teknologi paling canggih di dunia, Walmart. Dengan sifatnya yang periang, aksen selatan, dan kegemarannya mengenakan celana pendek sepanjang tahun, Dalzell menjadi salah seorang eksekutif Amazon yang paling disukai dan dihormati. Akan tetapi, pada awalnya ia menolak Bezos dan Covey berulang-ulang.
Ketika ia berkunjung ke Seattle musim semi itu, kopernya hilang di pesawat. Maka Dalzell meminjam jas dan dasi dari pelayan penerima tamu di hotelnya. Kemudian ia berangkat sepagi mungkin ke kantor Amazon dan tidak ada seorang pun di sana. Tidak seperti karyawan Walmart. Karyawan Amazon bekerja sampai malam dan terlambat tidur. Ketika Bezos akhirnya sampai di sana, ia dan Dalzell duduk untuk berbicara. Tiba-tiba pendiri Amazon itu dengan tak sengaja menumpahkan seluruh isi cangkir kopinya tepat ke jas pinjaman Dalzell. Meski mengalami awal yang canggung, Dalzell meninggalkan Seattle dengan rasa tertarik yang kuat terhadap visi Bezos dan karismanya yang eksentrik. Namun ketika kembali ke Bentonville, Arkansas, Dalzell dengan mudah dipengaruhi kembali oleh eksekutif-eksekutif Walmart. Dari kursi depan sebuah kereta golf yang melaju di sebuah pusat distribusi raksasa, Lee Scott, calon CEO Walmart yang ketika itu masih memimpin urusan logistik, berkata kepada Dalzell bahwa Amazon adalah sebuah gagasan baru tetapi dengan potensi yang terbatas. Don Soderquist, kepala bagian operasional Walmart, berkata bahwa karena Amazon tidak menyimpan persediaannya sendiri, pada waktu itu Amazon hanya memesan dari distributor dan selanjutnya dengan cepat mengirimkannya. Model itu akan membentur dinding begitu penjualan mencapai $100 juta. Ia juga mengatakan bahwa Dalzell adalah salah satu di antara belasan orang yang mereka incar. Dan setelah itu menambahkan dengan serius, seandainya Anda memutuskan untuk berhenti, Anda tidak lagi menjadi anggota keluarga Walmart. Dalzell menyimpan saran-saran itu dalam hati. Namun ketertarikannya kepada bisnis online itu tidak kunjung pergi. Pada waktu itu, awal 1997, Walmart dan Sam's Club sedang merintis langkah pertama mereka sendiri untuk masuk ke dunia e-commerce. Tetapi Dalzell dapat melihat usaha itu tidak didukung secara penuh oleh perusahaan. Bezos tidak menyerah dalam upaya untuk menarik Dalzell atau harapan untuk mendapatkan eksekutif lain yang kawakan dalam bidang teknik. Ia terus mencari ke tempat lain, tetapi juga menyuruh Coffey menelpon istri Dalzell, Catherine, setiap beberapa minggu dan menugaskan John Doerr untuk mencoba memikatnya. Pada suatu ketika, Bezos dan Coffey bahkan terbang ke Bentonville untuk memberi kejutan kepada Dalzell dan mengundangnya santap malam. Sehabis santap malam, Dalzell setuju untuk bergabung dengan Amazon, tetapi kemudian ia berubah pikiran. Perlu sebuah bom atom untuk membawa keluarga saya keluar dari Arkansas, katanya pada waktu itu. Akan tetapi, Dalzell tidak berhasil mengusir Amazon dari kepalanya. Istri saya pernah mengatakan bahwa kalau saya berasa berat sekali terhadap sesuatu, saya tidak pernah berhenti berbicara tentang itu, katanya. Suatu hari istri saya berpaling kepada saya dan berkata, "Mengapa engkau masih di Walmart?" Pada bulan Agustus, ia akhirnya menerima jabatan itu. Kali ini sungguh-sungguh. Dan CIO Walmart datang ke ruang kerja Dalzell sewaktu ia mengumpulkan barang-barang pribadinya, kemudian mengantarnya sampai ke pintu keluar. Pada bulan Agustus 1997, Dalzell memulai pekerjaan barunya sebagai kepala bagian informatika Amazon dan menjadi seorang anggota kunci J-Team. Ia seorang manajer kawakan, mahir dalam merekrut dengan cepat, dan memimpin kelompok-kelompok yang terus membesar untuk menetapkan dan meraih sasaran yang ambisius. Dalzell serta secara teratur duduk di samping Bezos dalam rapat-rapat dan diberi wewenang untuk mengerahkan sumber daya manusia yang ada guna mendukung gagasan-gagasan terbaik sang pendiri. Tampak mudah sekali bagi Jeff untuk melontarkan gagasan besar lebih cepat daripada siapapun yang diharapkan mampu melaksanakan harapan-harapan itu, kata Bruce Jones, seorang insinyur kawakan Amazon dan teman Dalzell. Rick bertugas memastikan bahwa semua yang penting itu berhasil dikerjakan. Kehadiran Dalzell pada musim panas itu menimbulkan sebuah riak yang besar, dan riak itu memperbesar kekhawatiran yang terus dirasakan oleh Shel Kaufman. Sebelum IPO, Bezos telah mengajak mitra pertamanya itu berjalan-jalan, mengatakan kepadanya bahwa perusahaan memerlukan manajemen teknis yang lebih mendalam, kemudian memintanya untuk menjadi kepala bagian teknologi Amazon. Kedengarannya seperti sebuah promosi, padahal sesungguhnya Kaufman akan menjalankan sebuah peran penasihat tanpa anggaran atau tanggung jawab langsung. Kaufman memikirkannya selama beberapa hari dan kemudian menyampaikan penolakannya. Tetapi menurut Kaufman, Bezos menyahut, itu sudah diputuskan dan tidak pernah berbicara lagi tentang itu.
Kaphan tetap menjabat sebagai kepala bagian teknologi selama beberapa tahun berikutnya dan tetap berada di tim manajemen. Tetapi ia berada di luar garis karena ia tidak lagi memiliki anak buah yang melapor kepadanya atau wewenang untuk memengaruhi pendistribusian sumber-sumber daya yang penting. Frustasi dan rasa tidak berdayanya bertambah besar. Ia telah membangun sistem-sistem awal Amazon dalam situasi serba darurat dengan penekanan dan penghematan. Sekarang ketika penjualan Amazon mendekati 60 juta setahun, infrastruktur itu bisa menjadi sebuah bencana. Kaphan memerlukan waktu untuk membangunnya kembali dengan hati-hati. Bezos menolak mengangkat kakinya dari pedal gas dan ingin semua insinyurnya mengerjakan fitur-fitur baru, tetapi tidak menulis ulang yang sudah ada. Dan yang membuat Kaphan makin tertekan, ia menyetujui beberapa proyek Kaphan, seperti membangun ulang infrastruktur Amazon dari nol, tetapi menyuruh manajer-manajer lain memimpin proyek itu. Kaphan hanya bisa duduk sambil menonton. Bezos tidak lagi mempercayai pemrogram yang introvert itu untuk memikul tanggung jawab manajemen yang sesungguhnya. Tetapi ia sungguh mengungkapkan penghargaan dan rasa sukanya kepada Kaphan. Pada musim gugur 1998, Bezos memberitahu Kaphan agar menyiapkan kopernya dan menemaninya ke sebuah perjalanan untuk mempelajari sebuah perusahaan yang akan diakuisisi. Kemudian ia mengejutkan Kaphan dengan yang disebutnya Celebration, sebuah akhir pekan di Hawaii untuk merayakan 4 tahun Kaphan di Amazon. Bezos menerbangkan mitra-mitra kerja, keluarga, dan teman-teman Kaphan dan menginapkan mereka selama 3 hari di pondok-pondok pribadi di pantai Maui. Setiap undangan menerima sebuah tatakan gelas keramik berhias yang menampilkan gambar Kaphan sedang mengenakan topi lucu, Cat in the Hat. Acara akhir pekan itu mengawali sebuah hubungan kebetulan yang menyenangkan bagi Bezos. Salah seorang teman Kaphan yang datang ke acara itu adalah Stuart Brand, pendiri Whole Earth Catalog. Brand dan istrinya, Ryan, berhasil menjalin kedekatan dengan Bezos dan Mackenzie, membina suatu hubungan yang mengantar ke keterlibatan Bezos dalam Clock of the Long Now, sebuah proyek aspirasional yang bertujuan membangun sebuah jam mekanik raksasa yang dirancang untuk menunjukkan waktu selama 10.000 tahun. Sebuah cara untuk mengajukan pemikiran jangka panjang. Beberapa tahun kemudian, sebagai sebuah hasil langsung akhir pekan itu, Bezos akan menjadi pendukung finansial paling besar jam 10.000 tahun dan setuju untuk memasangnya di sebidang tanah miliknya di Texas. Namun Kaphan tidak ceria selama akhir pekan Hawaii itu. Katanya ia merasa seperti orang yang diberi arloji emas padahal belum pensiun. Ada 2 janji yang bertentangan satu sama lain. Bezos telah berjanji kepada Kaphan bahwa ia dapat menduduki jabatannya sampai kapanpun. Namun pendiri Amazon itu juga berjanji kepada perusahaan dan para investornya bahwa ia akan selalu menaikkan ambang batas dalam penerimaan tenaga kerja baru. Juga bahwa hidup mati Amazon akan bergantung pada kemampuannya merekrut insinyur-insinyur terbaik. Rick Dalzell dan Joel Spiegel adalah sosok yang terampil dalam seni tarung politik yang terjadi di perusahaan-perusahaan besar. Kaphan merupakan seorang hacker introvert yang idealis namun tidak terlalu memiliki intuisi seorang pemimpin. Bahkan, ia tertinggal dalam perekrutan dan pengembangan departemennya sendiri. Akan tetapi, ia juga telah secara diam-diam dan kompeten memimpin upaya untuk mengantarkan Amazon ke dunia ketika perusahaan itu baru berupa seperangkat prediksi belum pasti yang ada di dalam spreadsheet Jeff Bezos. Kaphan tidak mampu membayangkan pengunduran dirinya, tetapi ia merasa tinggal menghitung minggu-minggu menjelang ulang tahun kelimanya di perusahaan itu. Ketika ia dijadwalkan untuk mengambil bagian terakhir sahamnya, ia akhirnya berhenti datang ke kantor sama sekali. Ia secara resmi masih di Amazon sampai musim gugur 1999. Dan setelah itu menelpon Bezos pada suatu pagi dari rumahnya untuk mengatakan bahwa ia mengundurkan diri. Kaphan ingat bahwa Bezos menyesalkan keputusan Kaphan itu dan sedikit berusaha untuk membujuknya agar tetap tinggal. Bezos akan menggambarkan Kaphan sebagai sosok paling penting dalam sejarah Amazon.com. Akan tetapi, Kaphan merasakan kepahitan yang luar biasa dalam pengalaman 5 tahunnya.
Ia menyebut keputusan Bezos untuk melepasnya dari peran aktif di Amazon sebuah pengkhianatan terhadap sebuah kepercayaan yang suci antara orang-orang yang telah memulai sebuah bisnis bersama-sama, dan mengatakan bahwa perlakuan yang ia terima adalah salah satu kekecewaan paling besar dalam hidup saya. Itu versi halus dari kekecewaan yang dirasakan oleh banyak karyawan awal Amazon. Dengan khotbah-khotbahnya yang meyakinkan, Bezos telah membujuk mereka semua untuk percaya, dan secara finansial mereka mendapatkan imbalan yang sangat berlimpah berkat keyakinan itu. Belakangan, pendiri yang bersorot mata keras itu mengganti mereka dengan kelompok-kelompok pengikut baru yang lebih berpengalaman, menyaksikan perusahaan bergerak maju tanpa mereka membuat karyawan-karyawan ini merasa tersiksa, seolah-olah anak mereka meninggalkan rumah untuk hidup bersama keluarga lain. Akan tetapi pada akhirnya, sebagaimana yang telah ditekankan oleh Bezos kepada Shell Kaphan, Amazon hanya memiliki satu orang tua sejati.